Maksimal input untuk maksimal input ini adalah 4 karena input itu merupakan 2 pangkat K-nya dari kontrol. Semakin banyak input, misal kita mempunyai 16 input ya, maka ukuran dari kontrol bus ini akan semakin besar. Untuk 16 input, maka kita membutuhkan kurang lebih 4 jalur. Kenapa membutuhkan 4 jalur? Karena dari 4, berarti ada S1, S0, S1, S2, dan S3. Dari 4 bit ini, dari 4 jalur kontrol bit ini, kita memiliki 2 pangkat 4 yang dapat dipilih. 2 pangkat 4 T16 ya. Maksudnya dari jalur kontrol, ketika jalur kontrol S0 itu bernilai 0 dan S1 bernilai 1, maka selektor yang ada di sini, ini selektor, itu akan menyambungkan antara output dengan D0. Sehingga nilai yang ada pada jalur data D0 itu akan di-outputkan, tersambung. Tapi jika S1-nya dirubah, yang asalnya bernilai 0, itu kita rubah ke 1, dan S0-nya tetap 0, maka output akan, selektornya itu akan berubah, yang asalnya tadi dari D0 berubah ke D2. Bisa dilihat pada truth tabel yang ada di sini. Jadi nantinya akan ke sini, dan D2. 0 dan 1-nya dari nilai output itu akan tergantung pada nilai yang ada pada jalur data. Jadi maksudnya jalur data, jika D2-nya bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Jika D2-nya bernilai 1, maka output juga akan bernilai 1. Nah, itu untuk selayang pandang mengenai multiplexer. Di situ, kalau yang tadi itu, ini gambaran mengenai multiplexer 2 pangkat 2, di mana jalur kontrolnya dikendalikan oleh 2 bit data. Di sini, kita akan membahas yang 1 bit terlebih dahulu. Maksud 1 bit bisa dilihat di jalur kontrolnya. Pada jalur kontrol hanya dikendalikan oleh S. Jika S bernilai 0, maka output akan bernilai W0. Dari sini ke sini. Jika S bernilai 0. Namun, jika S bernilai 1, maka output akan bernilai W1. Dari sini ke sini. Itu. Nah, bagaimana bisa merubah dari truth table ini ke gerbang logikanya? Itu bisa digunakan menggunakan metode sum of product yang lazim digunakan. Pada saat S0, kita tulis seperti berikut. F di sini untuk jalur yang pertama, S bar dikali dengan W0 S W1. Maka F sama dengan S bar dot W0 ditambah S W1. Di sini bisa kita lihat, dari sini bisa kita rubah ke gerbang logika. S ini untuk yang W1. Di sini
S, tab S, sini S bar, W0, W0 dan S bar, dot S bar ya. Di sini W1 dan dot S. Maka output di sini itu akan sama dengan W1 dot S ditambah, karena ini gerbang OR ya, tambah ini dot W0 S bar. Nih bisa teman-teman lihat W0 dot S bar. Kemarin pada saat UTS banyak yang salah mengartikan. Gini, saya punya gerbang NAND misalkan. Di sini W0, di sini S saja. Maka outputnya itu adalah W0 dot S barnya di atas. W0 dot S bar di atas itu tidak sama dengan W0 dot S masing-masing mempunyai bar. Yang satu ini adalah gerbang NAND, yang satu ini adalah gerbang NOR. Kemarin di UTS banyak yang menyangka yang NAND ini sama dengan NOR, jadi itu banyak salah di situ. Ingat ya, beda ya. W0 S. Jangan sampai dengan kemarin itu ada yang soal nomor 2 yang karena map B.C harusnya B not dot C not, ini malah ditulis B C not. Ini sama sekali dua hal yang berbeda. Oke. Jadi saya hanya ingin memperbaiki saja bahwasannya B not dot C not itu tidak sama dengan B dot C dinotkan. Yang satu itu gerbang NAND, yang satu itu gerbang NOR. Gitu. Kita sekarang kembali lagi ke multiplexer. Jadi untuk multiplexer itu persamaannya bisa diturunkan dari yang ini. Dari sini baru bisa kita turunkan menjadi sebuah rangkaian gerbang logika. Yang tadi itu 2 ke 1. Tuan. Nah, yang akan ditunjukkan di sini adalah 4 tuan. Dari sini bisa dilihat ada 2 buah kontrol yaitu S0 dan S1 dan 4 buah input D0 sampai dengan D3. Jadi 4 buah input ini nantinya bisa dimultiplexing tergantung dengan jalur datanya, jalur selectable-nya. Itu dikembangkan dari sini, yang S2 ini. Kita lanjut dulu. Nah, untuk persamaannya sendiri, untuk 2 ke 1 itu hanya dikendalikan oleh 1, yaitu S saja. Dan jika kita menggunakan 4, maka dikendalikan oleh 2. Ini persamaan untuk 2 ke 1, ini persamaan untuk 4 ke 1. Secara umum, maka persamaannya itu didapatkan maka out ini general equation. Kalau yang ini kan sudah ya 2 ke 1 ataukah 4 ke 1. Untuk general equation-nya maka out sama dengan
sigma 2 pangkat N min 1 di mana I sama dengan 0 MI plus DI, di mana MI ini merupakan minterm dan DI itu jalur data. Hai. Berarti semakin banyak data yang akan dimultiplexing, maka semakin besar pula jalur dari selektornya. Nah, ini untuk truth table yang lebih lengkap. Sebuah multiplexer juga, kan tadi sudah disebutkan bahwasannya multiplexer itu dibangun sesuai dengan selektornya. Ini kayak gini. Tapi bisa juga dibuat seperti ini. Jadi ini cascade dibuat dari beberapa multiplexer. Maksudnya jadi bukan seperti ini, tapi dipecah lagi. Kita lanjut dahulu. Nah, salah satu fungsi dari multiplexer itu adalah sebagai lookup table. Nah, maksud dari lookup table di sini, saya jadi contoh ini ya. Kalau ada yang bertanya ke teman-teman, misalkan 5 dikali 5 sama dengan berapa? Saya yakin teman-teman bisa langsung menjawab 25. Lalu ada lagi yang bertanya 5 kali 10 sama dengan 50. Kenapa ini bisa sangat dengan cepat terjadi? Karena di otak teman-teman itu sudah mempunyai yang namanya lookup table. Lookup table itu bukan mirip ya, memang sebuah memori. Jadi saya yakin teman-teman bukan menghitung ada 5 buah angka 5 sama teman-teman dijumlahkan di dalam otak. Bukan. Tapi teman-teman mengingat bahwasannya jika ada angka 5 dikali 5, itu jawabannya pasti 25. Jika ada angka 5 dikali 10, maka jawabannya ada 50. Nah, itu yang disebut dengan lookup table. Memang lookup table itu menjadi sangat cepat, tapi memakan memori yang cukup banyak. Karena teman-teman harus mengingat-ingat berapa hasil dari sebuah input tertentu. Nah, hal ini juga digunakan di sistem digital. Disebutnya lookup table. Lookup table ini menggunakan sebuah multiplexer, di mana inputnya itu sudah konstan. Di sini saya menggunakan contoh full adder carry out logic. Yang ditampilkan di sini hanya carry out-nya saja. S logiknya tidak ditampilkan. Nah, di sini A, B, dan Cin itu digunakan sebagai selektornya. Ini sebagai selektor. Dan hasil cout-nya itu kita simpan sebagai data input. Jadi ini untuk D0, D1, D2, sampai dengan D7. Nah, nantinya cout-nya ini arsitekturnya tinggal menggunakan
multiplexer saja. Lalu apa keunggulan dari keunggulan dari arsitektur ini? Kenapa kita tidak membuat saja arsitektur cout berdasarkan inputannya? Kan bisa saja ya menggunakan ini kita buat jadi cout-nya itu berdasarkan inputan. Kelebihan dari lookup table ini, misalkan teman-teman A, B, C ini itu tetap sama saja, namun pada outputnya, ini kan full header ya, kita ganti menjadi gerbang sebuah fungsi tertentu. Misal ini menjadi 1, ini menjadi 1, ini menjadi tetap 0, 1, tetap 0, ini menjadi 0, ini menjadi 1, dan ini menjadi 0. Ketika teman-teman merubah hubungan antara input dan output, maka teman-teman harus merubah kembali arsitektur yang telah teman-teman buat di awal tadi ya. Dengan menggunakan multiplexer, hal tersebut bisa dihindari. Teman-teman hanya tinggal merubah inputan konstan untuk tiap-tiap logic input dari multiplexernya. Yang awalnya ini tadi bernilai 0, kita ganti 1, 1, ini tetap 0, ini menjadi 1, 0, 0, 1, dan 0. Jadi multiplexer itu memudahkan pada saat teman-teman merubah sebuah fungsi dari sebuah tabel kebenaran tertentu. Yang hasil tadi full header, teman-teman, sekarang teman-teman rubah menjadi sebuah fungsi tertentu, dan teman-teman tidak usah lagi merubah rangkaian logikanya. Teman-teman hanya tinggal merubah konstanta inputnya saja. Itulah salah satu kelebihan dari multiplexer. Namun, multiplexer ini cocoknya untuk small design. Maksud dari small design di sini, input selektornya itu jika sudah lebih dari 4 bit, maka lebih baik menggunakan lebih baik dihitung terlebih dahulu dari persamaan aljabar bol ataukah Karnaugh map, karena semakin besar semakin besar bit pada bit selektornya itu, maka semakin besar pula gerbang logika yang digunakan dalam multiplexer ini. Gitu. Tapi jika dibandingkan antara gerbang logika dan multiplexer, itu ternyata lebih rendah penggunaan gerbang logikanya, maka bisa juga digunakan, itu mah tergantung pemilihan sih, jadi lebih sedikit mana gerbang logika yang digunakan. Ini salah satu penggunaannya di digital. Salah satunya adalah LUT atau lookup table. Nah, penggunaannya lainnya juga, bentar. Salah satu contoh penggunaan lain adalah kebalik, paralel ke serial. Nah, tadi sudah disinggung bahwasanya penggunaan dari multiplexer itu adalah LUT.
Selain digunakan sebagai load, multiplexer juga dapat digunakan sebagai konversi data. Konversi data. Di sini yang saya tunjukkan adalah perubahan data dari paralel dirubah menjadi serial. Nah, paralel itu maksudnya tiap-tiap port itu merepresentasikan sebuah data. Di sini ada I0, I1, I2, dan I3. Agar multiplexer dapat digunakan sebagai mengkonversi protokol ya, protokol bukan data berarti. Konversi protokol. Maka harus dibantu dengan sebuah counter. Counter ini berfungsi untuk merubah-rubah atau menaikkan. Di sini kan 2-bit counter. Berarti di sini digunakan untuk merubah dari 0, 0 jadi 1, 0, 1, 0, 1, 1, dan nantinya akan kembali ke awal. Pada saat 0, 0, maka yang dipilih adalah I0. Di sini saya ambil contoh, misalkan 1, dan gini. Di sininya nanti akan menjadi berikut. Nah, di sini direpresentasikan ini adalah I0, I1, I2, dan I3. Dari sini, nantinya ini hanya perumpamaan saja. Karena belum tentu nilai dari I0 itu adalah 1, I1 adalah 1, I2 adalah 1, dan I3 adalah 1. Jadi yang asalnya itu bernilai paralel, kemudian dirubah menjadi serial. Serial itu maksudnya di dalam satu port itu mengandung beberapa bit informasi data. Namun, nilai bit itu tergantung pada clock-nya. Di sini saya akan beri contoh, pada saat I00, ini adalah kondisi di mana 1, 00, 01, 10, dan 11. Begitu dan seterusnya. Misalkan, I0 itu bernilai 1, I1 itu bernilai 1, I2 bernilai 0, dan I3 bernilai 1. Maka waveform itu apa ya? Sinyal keluaran dari multiplexer kurang lebih akan menjadi seperti berikut. Karena I0-nya bernilai 1, maka 1, lanjut, I1-nya bernilai 1, I2-nya itu bernilai 0, biarkan, dan I3 bernilai 1. Nah, kurang lebih di 1, 0, 1, 1. Itulah komunikasi digital. Jadi komunikasi digital itu bergantung pada clock. Jadi di sini ada clock. Clock-nya ini yang nantinya akan mensampling nilai-nilai dari bit
serial tersebut. Sehingga data-data ini nantinya akan bisa tertransmitkan. Jadi, selain sebagai load, multiplexer juga dapat difungsikan sebagai konversi protokol dari paralel ke serial dengan bantuan counter. Panjang nilai counternya itu tergantung dengan jumlah data paralelnya. Jika jumlah data paralelnya, panjang data paralelnya itu sekitar 4, maka yang dibutuhkan adalah 2 bit counter, 0 dan A1. Tapi apabila panjangnya itu sekitar 8, maka dibutuhkan 3 bit counter atau 3 bit counter. Begitu dan seterusnya. Itu untuk salah satu multiplexer sebagai pengubah serial ke paralel. Root konversi protokol. Kita ganti lagi. Jika tadi sebagai load, lalu sebagai converter protokol, lalu juga sebagai, nah di sini ada yang diperbantukan sebagai apa ya namanya? Ya ini sebagai selektor. Misalkan kita itu mempunyai 8 buah sensor atau 8 buah 8 buah push button misalkan ya. Di sininya 2 S 1 2 0 1 2 3. Di sini kita akan membaca D0 sampai dengan D3. D0 itu misalkan tersambung dengan sebuah push button. Nah, dengan begini, microcontroller tinggal yang bisa digunakan oleh microcontroller itu hanya satu pin saja. Misalkan ini pin 0, misalkan port 0. Jadi, yang harusnya menggunakan 4 buah, berarti 4 buah port ya, D0 sampai dengan D3, sekarang microcontroller hanya menggunakan 3 buah port. Jadi, terjadi penghematan sebesar 1 buah port. Ini mungkin tidak akan terasa, namun jika kita akan membaca sebuah sebuah tombol atau push button yang sangat banyak sampai dengan 16, seperti ini 16 push button, itu hanya membutuhkan berarti 1 untuk port dan lebar data di sini hanya sekitar 4 port ya, berarti 5 port untuk membaca 16 buah push button. Jadi kita bisa menghemat sekitar 11 port. Itu untuk penghematan. Jadi sebetulnya sangat banyak sekali contoh aplikasi-aplikasi dari multiplexer ini. Ini jika kita menggunakan digital multiplexer yang dibangun berdasarkan gerbang logika. Tapi jika kita ada juga multiplexer analog.
Bedanya multiplexer analog dan multiplexer digital itu, jika multiplexer digital hanya bisa membaca 0 atau 1. Sedangkan multiplexer analog itu bisa membaca 0 sampai dengan 1. Nah, 1 di sini itu logikanya. Biasanya pada datasheet-nya disebut 0 volt sampai dengan 5 volt. Ini logika. Nah, jika menggunakan multiplexer analog, kita bisa menghemat pin ADC dari microcontroller ataupun penggunaan ADC eksternal yang nantinya akan dibaca oleh microcontroller. Contohnya, kita menggunakan microcontroller yang tidak mempunyai ADC, misal 89S51. Lalu kita menggunakan ADC 80, ya ini adalah ADC. Di sini baru dirubah 10 bit, misalkan ya, baru ke microcontroller. Dengan menggunakan multiplexer yang sebesar 3 bit S, maka microcontroller ini bisa membaca sampai dengan 8 buah D0 sampai dengan D7, 8 buah kondisi analog yang ini bisa disambungkan ke berbagai macam rangkaian elektronika yang ingin dibaca. Tapi jika tidak menggunakan multiplexer, maka microcontroller hanya bisa membaca satu buah analog saja. Seakan-akan microcontroller itu hanya mempunyai satu buah pin ADC saja. Biasanya pada microcontroller tipe baru, dia itu mempunyai sekitar 8 pin. Tapi jika teman-teman lihat di dalam arsitektur yang ada pada microcontroller tersebut, sebetulnya microcontroller tersebut hanya mempunyai satu buah arsitektur ADC, namun di dalamnya telah terdapat multiplexer analog, sehingga seakan-akan 8 pin tersebut mempunyai masing-masing hardware arsitektur ADC-nya. Jadi gunanya bisa sebagai load, converter protokol, lalu sebagai pengurang jumlah port, yang maksudnya tadi yang digital itu bisa dengan menggunakan 5 port kita bisa membaca 11 port, baik itu analog maupun digital, tergantung dengan tipe multiplexernya. Apakah itu multiplexer digital ataukah itu multiplexer analog. Yang kita bahas di sini itu adalah arsitektur dari multiplexer digital. Nah, multiplexer itu ke depannya ini hanya sebagai ngawang-ngawang saja, bisa digunakan untuk pengganti gate. Tapi kita tidak tahu di dalam multiplexer ini arsitekturnya seperti apa. Namun logikanya bisa digunakan sebagai gate. Misal, jika kita ingin menggunakan multiplexer 1 bit, multiplexer tersebut bisa dianalogikan sebagai sebuah gerbang logika NOT jika inputnya itu seperti ini di rangkainya. Jadi pada saat A-nya itu bernilai 0, maka D0-nya ini bernilai 1, dan D1-nya bernilai 0. Jika ingin menggunakan gerbang N, maka bisa seperti di bawah. Dan ini untuk OR. Begitu seterusnya. Bahkan gerbang SOR pun bisa dibuat menggunakan sebuah multiplexer. Bisa kita analogikan sebetulnya di dalam ini itu yang tadi di sini. Nah, di sini. Jadi gerbang ini bisa digunakan sebagai gerbang universal
asalkan inputnya itu bergantung pada ini A, ini Y, misalkan ya. Jika kita menginginkan gerbang logika ini digunakan sebagai gerbang NOT, maka W0 ini kita W0 ya, W0 ini kita ganti dengan sebuah konstanta 1 dan W1 kita ganti dengan sebuah konstanta 0. Maka gerbang sum of product dari sebuah multiplexer 1 bit ini bisa digunakan sebagai gerbang logika NOT. Begitu dan seterusnya. Nah, selanjutnya demultiplexer. Bedanya demultiplexer dan multiplexer sama saja, betul. Bedanya itu kalau di multiplexer ya, banyak input, outputnya satu ataukah sedikit input, sedangkan untuk demultiplexer sedikit input ataukah satu input itu dirubah menjadi ke banyak output. Nah, seperti gambar yang sudah saya bukan gambar, sebetulnya ini hanya gambar dari multiplexer yang saya mirror. Karena pada prinsipnya, demultiplexer itu hampir mirip dengan multiplexer, namun kebalikannya. Yang asalnya di sini out, kita ganti menjadi in, dan D0, D1, D2, D3 itu sebagai output. D0, D1, D2, dan D3. Nah, outputnya ini nantinya akan sesuai dengan nilai yang ada pada input di sini. Dikontrol berdasarkan S0 dan S1. Pada saat itu saja S1, S0, pada saat S1 dan S0-nya ini bernilai 00, maka input selektor ini akan tersambung ke D0. Sehingga nilai dari input ini akan D0 itu akan merepresentasikan dari nilai input. Jika S1 dan S0-nya bernilai 1 dan 0, maka selektor ini akan tersambung ke D2 berarti. Sehingga nilai input itu akan berayun dari in ke D2. Sehingga D2 akan merepresentasikan nilai dari inputnya. Nah, ini adalah salah satu implementasi atau arsitektur dari demultiplexer. Kalau teman-teman sadari, antara rangkaian demultiplexer dan multiplexer itu sangatlah mirip. Coba ya, saya gambarkan. Bedanya, untuk rangkaian demultiplexer, nah untuk rangkaian demultiplexer ini, outputnya tidak
orkan, dan seluruh inputnya itu disortkan menjadi IN. Nah, di sini kalau ini demultiplexer ya, tapi demultiplexer ini bisa digunakan juga sebagai multiplexer. Asalkan outputnya itu semua di orkan, dan inputnya tidak disambungkan seperti ini. Ini jadi D0, D1, D2, dan ini D3. Mirip kan dengan multiplexer, karena pada dasarnya sama, namun hanya terdapat sedikit perubahan. Ini tuh input, bukan ya, bisa disebut enable, bisa disebut input gitu. Ini disebut rangkaian multiplexer. Tapi jika kita menghilangkan rangkaian semua inputnya itu disortkan dan outputnya tidak diorkan, maka rangkaian tersebut berubah menjadi rangkaian demultiplexer. Kalau teman-teman ingat, di ujian kemarin ada rangkaian encoder BCD to decimal. Sebetulnya ini jadi mirip ya. Antara ini merupakan inputnya, jika inputnya 2 bit ya. Kan kalau kemarin berarti BCD itu sekitar 4 bit, berarti lebih panjang lagi. Ini mirip juga dengan rangkaian decoder. Gitu. Jadi EN. Nah, maksud dari EN di sini ini untuk mengenablekan. Kalaulah ini dihilangkan pun, maka bisa juga. Jadi rangkaian BCD to decimal ditambah pin IN. Kalaulah pin enable-nya kita gunakan sebagai input, maka disebut multiplexer. Tapi jika pin enable-nya tidak digunakan sebagai input yang akan diteruskan ke output, maka disebut BCD to decimal encoder, decoder. Itu. Jadi sebetulnya arsitekturnya itu mirip-mirip antara encoder, decoder, demultiplexer, dan multiplexer. Nah,